Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita semua mau bangkit berdiri. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Kita mau I've got the joy dengan gerakannya ya. Ikutin Kakak Lia, Michael, dan Antia. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita tundukkan kepalanya, kita tutup mata kita lipat tangan kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami semua. Kami yang akan beribadah ya Tuhan di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan yang memberkati kami dan keluarga kami, memberkati teman-teman kami dan guru-guru kami yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita dan semangat kepada kami semua. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Yeay, adik-adik berjumpa lagi sama Kakak Lia. Kita mau mulai ibadah kita mau angkat pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus
cinta Dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Seneng ya kita bisa memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus kekuatan kita. Walaupun setiap minggu, cuman sekali seminggu kita memuji Tuhan, tapi kita boleh tetap terus semangat sama Tuhan. Kita mau mendaki gunung, menyelam, terbang di udara, dan mendayung. Kita daki-daki gunung yang tinggi. Pakai gerakan ya semuanya yang di rumah. Daki-daki gunung yang tinggi turun, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus, Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, dayung, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita mau katakan lagi, ku daki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi turun, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku terbang si padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, ku dayung, Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus.
waktu kita naik gunung, waktu kita turun, waktu kita terbang, waktu kita menyelam, bahkan sekalipun Tuhan Yesus ada di mana-mana, bahkan Tuhan Yesus ada di hati kita dan ada di hati adik-adik semua yang ada di rumah maupun yang di sini. Kita mau angkat pujian, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi kita mau katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Gimana adik-adik? Seru ya? Di dalam nama Yesus pasti ada selalu kemenangan. Di saat kita gagal, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita dari keterpurukan kita selalu. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan Gemari. Raja Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Raja Nebukadnezar bermimpi lagi, dan mimpinya itu diartikan oleh Daniel. Ada sebuah pohon yang tinggi sekali. Namun, tiba-tiba datang seorang penjaga dari langit yang memberi perintah. Tebanglah pohon ini, tetapi biarkanlah tunggul pohon itu tetap di tanah dan diikat dengan rantai. Tunggul pohon itu akan dibasahi embun dan mendapat bagian bersama binatang di padang selama 7 masa. Arti mimpi itu adalah, pohon itu melambangkan Raja Nebukadnezar yang bersikap sombong. Penjaga dari langit adalah Allah yang maha tinggi. Allah memerintahkan pohon itu untuk ditebang. Artinya, raja harus dilepaskan dari kekuasaannya. Tunggul pohon yang tetap di tanah dan diikat dengan rantai, artinya raja masih bisa kembali memerintah asalkan mau mengakui kedaulatan Tuhan. Tetapi selama 7 masa, raja tidak akan tinggal bersama manusia, melainkan tinggal di antara binatang di padang dan memakan rumput. Meskipun telah diperingatkan melalui mimpi, Raja Nebukadnezar tetap jatuh dalam kesombongan, sehingga ia jatuh ke dalam hukuman itu. Tetapi pada akhirnya ia kembali merendahkan diri dan mengakui kedaulatan Tuhan. Setelah 7 masa, Tuhan mengembalikannya pada tahta kekuasaannya di Babel. Raja Belsyazar dan tulisan di dinding. Raja Belsyazar adalah anak Raja Nebukadnezar yang menjadi Raja Babel menggantikan ayahnya. Suatu hari, Raja Belsyazar mengadakan pesta, dan ia memerintahkan untuk mengambil perkakas rumah Allah yang telah dirampas dari Yerusalem. Raja Belsyazar dan para tamu menggunakan perkakas yang kudus itu untuk mabuk-mabukan dan memuji dewa mereka. Tiba-tiba,
nampak jari tangan manusia menulis pada dinding. Raja takut dan memanggil orang-orang pintar di Babel, tapi tidak ada yang bisa mengartikan tulisan itu. Permaisuri memberitahu raja bahwa ada seorang bijak di Babel yang bisa mengartikan mimpi, yaitu Daniel. Daniel dibawa dan ia membaca tulisan itu. Berbunyi, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Artinya tulisan itu adalah, karena sikap raja yang sombong dan tidak menghormati Allah, kerajaan Babel akan diakhiri dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Atas keberhasilannya mengartikan tulisan itu, raja memberikan hadiah pada Daniel. Tetapi sesuai nubuat Daniel, pada malam itu juga, Raja Belshazzar terbunuh dan meninggal. Ya, adik-adik, semuanya sudah mendengarkan Gemari. Kakak Lia mau ngasih tahu pengumuman kalau di minggu ini ada yang berulang tahun. Ada Om Tingkos pada tanggal 19 April. Yeay! Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Om Tingkos. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dimanapun dan kapanpun itu. Terima kasih. Kita sekarang mau persembahan. Adik-adik di rumah yang udah mempunyai kantong persembahannya boleh menyiapkannya dan mengambil uangnya, dilipat, dimasukin. Nanti mungkin pasti diambil sama pihak KA. Sekarang kita mau firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Bapakku datang padamu. Sekali lagi kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih. Sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas pagi hari. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu.
kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita mau tundukkan kepala kita mau tutup mata kita mau lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh memberikan pujian ya Tuhan untuk-Mu. Kiranya Tuhan Yesus boleh menerima pujian kami dengan senang hati ya Tuhan. Persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami, keluarga kami, memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Om Tingkos yang berulang tahun ya Tuhan pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus tambahkan umurnya di tahun yang akan datang ya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan baru, semangat baru, dan sukacita baru kepadanya dan keluarganya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Hai anak-anak, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, kali ini Ibu Dewi akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Allah memanggil Abraham. Ya, harapan Ibu Dewi, anak-anak bisa menyebutkan apa saja janji Tuhan, apa saja perintah Tuhan kepada Abraham. Lalu anak-anak tahu juga apa yang dilakukan oleh Abraham. Dan berikutnya, anak-anak percaya tahu bahwa kita punya Allah yang selalu bisa menolong kita. Sebelum dilanjutkan, mari kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur terima kasih pada saat pagi hari ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami fokus, kami mengerti apa yang disampaikan tentang Abraham, supaya kami juga bisa belajar dari Abraham dan menjadikan Abraham teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, minggu kemarin masih ingat nggak firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Arnika? Ya, Tante Arnika menyampaikan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Dia punya 3 orang anak, yaitu ada Sem, Ham, dan juga Yafet. Nah, Sem, anak Nuh tadi itu punya istri, punya anak, punya cucu, cucunya juga punya anak, punya cucu. Demikian seterusnya. Lalu lahirlah dari keturunan Sem ini yang bernama Terah. Nah, Terah punya 3 anak, namanya Abram, Nahor, dan Haran. Ya, coba kita perhatikan berikut ya tentang perjalanan seorang Abram dan ayahnya Terah. Ya. Anak-anak, coba kita perhatikan peta berikut, peta perjalanan seorang Abraham ya, dari yang berasal dari Ur, lalu menetap di Haran, tetapi Tuhan memanggil Abraham nih ya. Abraham tuh sebenarnya nih asalnya dulunya tuh dari daerah Ur ini nih, dari daerah Ur ini ya. Nah, dia di sini beserta dengan saudara-saudaranya dan ayahnya Terah ya. Dan di sini saudaranya Haran meninggal. Nah, akhirnya Terah, ayah Abram, membawa mereka untuk pindah melewati daerah-daerah. Lalu mereka tiba di Haran dan akhirnya Terah menetapkan supaya mereka tinggal di sini aja di Haran. Nah, di saat umur Abraham atau Abram berumur 75 tahun, disinilah di Haran inilah Tuhan berfirman kepada Abraham supaya Abraham pergi dari rumah bapaknya, pergi dari sanak saudaranya, pergi dari Haran ini menuju ke tanah yang
Tuhan akan tunjukkan. Jadi sebenarnya Abraham tuh belum tahu mau kemana, tapi Tuhanlah nanti yang akan menunjukkan kalau kamu udah berjalan seperti itu ya. Jadi udah tahu ya bagaimana jauhnya perjalanan Abraham itu ya. Wow, jauh sekali ya. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia membawa Sarai istrinya, membawa Lot keponakannya, membawa harta bendanya, ternak, dan juga membawa hamba-hambanya, mungkin kayak pembantu atau budak-budaknya ya. Lalu pergi Abraham sampai di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu ada daerah yang namanya Sikem. Abraham ke situ juga. Lalu Abraham berangkat ke Betel. Di sana Abraham membuat persembahan buat Tuhan. Lalu Abraham berjalan ke tanah Negeb. Dalam Kejadian 15 suatu malam Abram didatangi oleh Tuhan. Kata Tuhan, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu kata Abram, Tuhan Allah, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu, yaitu hambanya. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Abram, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar kemahnya dan berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi keturunan Abraham itu banyaknya akan seperti banyaknya bintang yang tidak terhitung. Bahkan di ayat yang lain kata Tuhan, keturunan Abraham itu bagaikan bintang di langit dan juga bagaikan pasir banyaknya. Bayangkan ya, bintang gak kehitung, pasir gak kehitung. Itulah janji Tuhan kepada Abraham. Lalu di pasal yang ke-17 di sini juga menceritakan saat itu umur Abram di pasal 17 ini adalah umurnya 99 tahun. Nah, di situ Tuhan bilang kepada Abraham, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham. Ya. Nah, di sini menceritakan Allah berbicara kepada Abram supaya Abram yakin bahwa Tuhan tahun depan akan memberikan kamu seorang anak ya. Jadi umur saat itu Abram 99 tahun dan di saat itu juga Allah berfirman bahwa nama Abram bukan Abram lagi tetapi menjadi Abraham. Abraham adalah artinya bapak orang percaya atau bapak segala bangsa. Nah, dalam Kejadian 12, 15, 17 tadi kita bisa melihat jadi tahu apa saja perintah Tuhan kepada Abraham ya. Yang pertama adalah pergi ya. Jadi Abraham disuruh pergilah ya, disuruh meninggalkan kota haram, meninggalkan sanak saudara dan juga meninggalkan rumah bapa ya. Lalu yang kedua perintahnya ada di pasal 15 yaitu jangan takut ya. Kata Tuhan kepada Abram, jangan takut ya, karena kan saat itu Abram sedang aku gak punya anak, nanti gimana gitu ya masa depanku. Tetapi kata Tuhan jangan takut ya, bahwa Tuhan akan
memberikan keturunan. Lalu yang ketiga, perintah Tuhan ada di pasal ke-17 adalah Abraham supaya hidup dengan tidak bercela. Artinya hidupnya itu harus benar, harus sesuai firman Tuhan, harus nurut sama apa kata Tuhan. Nah itu ya isi dari perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Nah melalui firman Tuhan juga tadi kita akan tahu apa aja janji Tuhan kepada Abraham. Nah yang pertama, janji Tuhan adalah menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa yang besar itu jumlahnya gak sedikit, banyak. Yaitu tadi seperti bintang di langit dan juga seperti pasir. Tidak terhitung, banyak banget keturunan Abraham. Makanya ada dibilang Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Tuh kan? Ya itu ya, menjadi bangsa yang besar. Yang kedua adalah memberkati ya. Jadi Tuhan berjanji akan memberkati Abraham ya dengan banyak harta, dengan kebaikan-kebaikan, dengan penyertaan, dengan perlindungan. Tuhan pasti akan menolong. Demikianlah janji Tuhan yang kedua, yaitu memberkati Abraham. Lalu yang ketiga adalah membuat nama Abraham masyhur. Artinya adalah masyhur itu adalah harum, dikagumi, dipuji orang, ya gitu, seneng orang ngedengar namanya gitu ya, kagum gitu ya, luar biasa. Buktinya kita sampai saat ini bisa meneladani kehidupan Abraham. Namanya dicatat dalam Alkitab ya. Nah, betapa nama Abraham itu masyhur gitu ya, harum, terkenal gitu ya. Nah, lalu yang keempat, janji Tuhan adalah menjadikan Abraham berkat. Ya, jadi Abraham selain dia diberkati, hidupnya juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, lalu bagaimana respon Abraham? Apa yang dilakukan Abraham dengan janji Tuhan, dengan perintah Tuhan? Ya, kita bisa tahu ternyata Abraham adalah orang yang beriman kepada Tuhan ya. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham itu percaya. Dan ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham, Abraham taat. Ya, anak-anakku sekalian, iman itu adalah pemberian yang dari Tuhan ya. Itu kata firman Tuhan ya. Iman itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, nah rasa percaya itu adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi bagian kita adalah percaya juga, taat, nurut sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Kalau dulu Tuhan berbicara melalui nabi-nabi, Tuhan berbicara langsung kepada orang yang ingin Tuhan berbicara. Tapi saat ini Tuhan berbicara kepada kita itu melalui firman Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan, kita jadi tahu apa janji-janji Tuhan, apa perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan juga bisa berbicara melalui orang tua kita, papa mama kita menegur kita, menyuruh kita, memberikan perintah kepada kita. Kita harus turut, kita harus patuh, nurut sama apa yang dibilang orang tua kita ya. Karena orang tua adalah wakilnya Tuhan buat kita. Lalu coba kita lihat, perhatikan tulisan ini ya. Mari kita ganti kata Abraham dengan nama kita ya. Ya, nomor 1 ya. Dewi beriman pada Tuhan. Yang kedua, Tuhan berjanji, Dewi percaya. Yang ketiga, Tuhan memberi perintah, Dewi taat. Ya, jadi ganti kata Abraham dengan nama kita. Nah, anak-anak, iman tadi diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, itu adalah karunia yang diberikan Tuhan pada kita. Nah, mari pelihara iman itu dengan perbuatan. Perbuatan yang seperti apa? Ya, perbuatan kita seperti kita beribadah kepada Tuhan ya.
terus beribadahnya sikapnya seperti apa. Lalu kita juga membaca firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita tunduk sama perintah Tuhan, dan kita juga melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Lalu seperti menggunakan HP juga, kita itu nggak boleh sembarangan, tetapi pakai HP untuk hal-hal yang berguna, buat hal-hal yang bermanfaat ya, apalagi untuk menambah ilmu pengetahuan kita ya. Nah, memang untuk menjadi orang yang seperti Abraham tuh nggak mudah ya, tetapi ingat, Abraham aja bisa. Kenapa bisa? Karena Tuhan selalu menyediakan pertolongan buat orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yesaya 41 ayat 13, firman Tuhan katakan, "Jangan takut, akulah yang menolong engkau." Ya, firman Tuhan ini memang zaman dulu tetapi berlaku juga sampai saat ini ya. Nah, mari kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan ya. Kita memang gak bisa seperti Abraham menjadi bapa orang beriman gitu ya. Tetapi biarlah hidup kita, iman kita bisa dicontoh oleh teman kita, oleh adik kita, oleh orang tua kita, oleh siapa saja. Hidup kita diberkati, di dalam belajar juga diberkati ya. Nah, ketika anak-anak mau belajar, jangan lupa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berkati dengan otak yang encer ya. Kita tuh cepet nangkep, kita itu cepet mengerti. Nah, itu berarti kan diberkati oleh Tuhan, dan hidup kita juga menjadi berkat, jadi berkat buat orang lain. Nah, Ibu Dewi juga meskipun saat ini sudah tua masih terus belajar ya, belajar menjadi berkat ya, belajar firman Tuhan, terus meneladani orang-orang lain. Nah, seperti itu supaya hidup kita ya tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan ya. Ya, Tuhan kita itu baik loh. Ketika kamu malas, ketika kamu sepertinya malas bergerak atau kayaknya nggak mau belajar apa, cepatlah ingat firman Tuhan. Kita harus percaya, kita harus taat ya. Nah, karena orang percaya, karena orang taat, pasti akan menerima janjinya Tuhan. Seperti Abraham, dia waktu itu belum menerima anak, belum punya anak ya kan, dan juga bangsanya belum besar gitu ya, tetapi dia mau percaya, dia mau taat. Nah, mari kita semuanya sungguh-sungguh menjadi seorang anak, sungguh-sungguh menjadi anak sekolah minggu, sungguh-sungguh menjadi seorang pelajar, supaya kelak kita dapat melihat ternyata orang percaya, orang taat itu dipakai oleh Tuhan ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Sekali lagi Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anakku semuanya mengerti. Nanti kalau ada bapak, mama yang nanya apa firman Tuhan hari ini, kiranya anak-anak bisa jawab ya. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk percaya selalu dan taat kepada perintah Tuhan. Dan biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, terlebih iman anak-anak yang saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberikan terus buat mereka perlindungan yang aman, juga di dalam belajar mereka sehari-hari Tuhan. Biarlah mereka boleh mengerti, memahami setiap pelajaran dan juga firman Tuhan yang mereka dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami Tuhan, supaya guru-guru kami tetap sehat, dan berilah kesehatan dan supaya tidak kena sakit apapun. Tuhan berkati
mereka dan kami Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Dadah. Ya, mari kita berdoa. Nah, Yesus, saya berterima kasih Tuhan atas hidup yang Engkau sudah berikan hari ini Tuhan, dan saya berdoa Tuhan untuk bangsa negara ini Tuhan, dan semoga diberkati pemimpin kita itu Pak Jokowi Tuhan, dan semoga diberkati Tuhan para medis, para dokter yang akan membagikan konsumsi yang untuk kena COVID-19 Tuhan, dan semoga yang kena COVID-19 ini semakin berkurang Tuhan, dan COVID-19 ini dihapuskan Tuhan dari bumi kita ini, dan semoga para medis dan para dokter semangat Tuhan dalam pekerjaan mereka Tuhan, dan bencana-bencana yang ada di Indonesia ini semoga diselamatkan. Terima kasih akan dalam keberkatanmu dan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, anak-anakku semuanya, demikian firman Tuhan yang disampaikan. Ibu Dewi selesai berbicara, tapi kiranya Roh Kudus terus mengingatkan anak-anak ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.